Edward Milton, seorang insinyur sipil Inggris yang telah menangani proyek-proyek kereta api di seluruh Eropa selama 30 tahun, terkejut dengan cerita yang ia dengar. Ketika menghadiri pertemuan makan malam dengan rekan-rekannya sebelum berangkat ke konferensi di Jakarta, Indonesia, ia mendengar cerita mengejutkan tentang kereta cepat yang dapat menempuh perjalanan 142 km dari Jakarta ke Bandung hanya dalam 40 menit. Edward langsung mengeluarkan kalkulator. Kecepatan yang diperlukan adalah 350 km per jam. Sebagai ahli kereta api berpengalaman 30 tahun, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak masuk akal. Apakah mungkin kecepatan seperti itu di Asia Tenggara? Apalagi dengan iklim tropis dan medan yang kompleks, serta Jakarta yang terkenal dengan kemacetan terburuk di dunia." Bagaimana pengalaman Edward di Indonesia? Dengarkan sampai akhir untuk menemukan kisah yang menginspirasi melampaui imajinasi. Halo, saya Edward Milton. Saya menyelesaikan teknik sipil di Universitas Cambridge dan selama 30 tahun menangani proyek-proyek infrastruktur kereta api di seluruh Eropa. CV saya penuh dengan pengalaman gemilang, seperti proyek perluasan Eurostar, modernisasi jaringan ICE Jerman, dan konstruksi terowongan Swiss Alps. Saya terkenal sebagai perfeksionis dalam teknologi kereta api dan selalu berperan mengubah rencana yang tidak realistis menjadi realistis. Pengetahuan saya tentang Indonesia sangat terbatas. Negara kepulauan di Asia Tenggara, iklim tropis, dan yang paling terkenal adalah Jakarta, dengan kemacetan lalu lintas terparah di dunia. Beberapa tahun lalu, saya pernah transit di Jakarta. Dan saya masih ingat jelas, butuh lebih dari 2 jam untuk menempuh beberapa puluh kilometer dari bandara ke pusat kota. Sehari sebelum keberangkatan dari London, dalam pertemuan makan malam dengan kolega, muncul pembicaraan tentang kereta cepat Indonesia. Seorang rekan menyampaikan berita yang baru saja dibacanya, bahwa terdapat kereta yang dapat menempuh 142 km dari Jakarta ke Bandung dalam 40 menit. Saya langsung mengeluarkan kalkulator. Itu membutuhkan kecepatan 350 km per jam. Saya menggeleng dan mengatakan, itu tidak masuk akal. Apakah mungkin kecepatan seperti itu di Asia Tenggara? Rekan lain menambahkan informasi bahwa China ikut terlibat dalam pembangunannya. Saya tetap skeptis. Meski saya mengakui teknologi kereta cepat China, menjalankannya dengan baik di negara seperti Indonesia adalah masalah yang berbeda. Terutama mengingat iklim tropis, bencana alam seperti gempa bumi, dan medan yang kompleks, operasional setara Eropa mustahil dicapai menurut penilaian saya. Di dalam pesawat, saya membaca beberapa artikel tentang kereta cepat Indonesia. Kereta cepat bernama Whoosh ini adalah proyek kolaborasi antara China dan Indonesia. Total biaya konstruksi mencapai 7,3 miliar dolar. Dan mengalami berbagai kesulitan selama pembangunan. Artikel-artikel tersebut umumnya netral, namun saya masih setengah percaya. Kesan pertama saya saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengejutkan. Bandara lebih modern dan efisien dari perkiraan. Namun begitu keluar bandara menuju pusat kota Jakarta, persepsi lama saya terkonfirmasi. Jalan dipenuhi kendaraan yang macet total, dan sepeda motor berkeliaran berbahaya di antara kendaraan. Udara lembab dan bau asap masuk melalui jendela taksi. Waktu tempuh ke hotel adalah 2,5 jam untuk jarak sekitar 35 km. Saya menatap keluar jendela sambil berpikir, apakah kereta cepat benar-benar berguna dalam kondisi lalu lintas seperti ini? Selama masalah lalu lintas Jakarta tidak terselesaikan, kereta cepat hanya akan berperan terbatas. Setelah sampai di hotel, saya memeriksa pesan selamat datang dari panitia konferensi. Di antaranya terdapat panduan program pengalaman Whoosh, tur khusus untuk peserta konferensi yang akan naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung, mengunjungi tempat-tempat menarik di Bandung, lalu kembali. Awalnya saya ingin menolak, namun sebagai profesional, merasa perlu memverifikasi langsung. Keesokan paginya, sebelum konferensi dimulai, saya bertemu Arif, pejabat Kementerhab Indonesia di lobi. Arif adalah pria tenang berusia akhir 30-an yang menjelaskan infrastruktur transportasi Indonesia dalam bahasa Inggris yang fasih. Dia memberikan briefing singkat tentang Whoosh. Menurut penjelasan Arif,
Whoosh mulai beroperasi komersial pada Oktober 2023 dan telah beroperasi tanpa kecelakaan hingga saat ini. Jumlah penumpang harian rata-rata melebihi 20.000 orang, dan terutama di akhir pekan sangat populer hingga sulit mendapat reservasi. Saya masih setengah percaya, namun merasakan sesuatu yang berbeda dari sikap percaya diri Arif. Saat makan siang, saya berbincang dengan para ahli asing lain yang hadir di konferensi. Ahli kereta api dari Jepang mengatakan sudah mencoba Whoosh dan menilainya berstandar dunia secara teknis. Insinyur dari Jerman juga berpendapat serupa. Namun saya masih belum yakin. Dalam presentasi sore hari, saya menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan teknologi kereta api Eropa. Saya menekankan bahwa teknologi kereta api tidak hanya soal kecepatan, tetapi harus memastikan keamanan, ketepatan waktu, dan keberlanjutan. Terutama di negara berkembang, transfer teknologi dan akumulasi know-how operasional sangat penting. Saat sesi tanya-jawab setelah presentasi, seorang insinyur Indonesia bertanya bagaimana penilaian saya terhadap Whoosh. Saya menjawab jujur bahwa belum mengalami langsung sehingga sulit memberikan penilaian akurat. Namun, akan mencobanya besok dan memberikan jawaban setelahnya. Dalam makan malam, Arif kembali menyatakan keyakinannya bahwa pemikiran saya akan berubah total setelah naik Whoosh besok pagi. Saya penasaran dari mana keyakinannya itu. Pengalaman apa yang menanti besok? Malam itu di kamar hotel, saya kembali menelaah data terbaru tentang Whoosh. Dari spesifikasi teknis, memang dimungkinkan operasional 350 km per jam. Namun, angka di atas kertas berbeda dengan pengalaman nyata. Saya menantikan pengalaman besok, namun masih tidak bisa menyembunyikan keraguan. Keesokan harinya, saya berencana mengikuti tur pengalaman Whoosh bersama peserta konferensi. Namun sebelumnya, saya ingin mengamati kondisi lalu lintas Jakarta lebih detail. Pukul 7 pagi, saya naik taksi dari lobi hotel menuju pusat kota Jakarta. Jalan-jalan Jakarta saat rush hour benar-benar seperti tempat parkir. Taksi yang saya tumpangi terjebak dalam barisan kendaraan yang macet, total hanya 10 menit setelah berangkat. Di luar jendela, ribuan sepeda motor berseliweran berbahaya di antara kendaraan. Suara klakson tidak berhenti, dan pandangan kabur karena asap kendaraan. Sopir taksi mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa ini realitas setiap hari. Di Jakarta, menempuh 10 km bisa memakan waktu 2 jam. Saya menatap keluar jendela sambil menggeleng. Dalam kondisi seperti ini, bisakah kereta cepat menjadi solusi? Selama masalah lalu lintas dalam kota Jakarta tidak terselesaikan, kereta cepat hanya akan menjadi pulau yang terpisah dari kota. Meski sudah 30 menit berlalu, baru menempuh 3 km. Saya merasa sesak. Di London pun saya pernah mengalami kemacetan rush hour, namun tidak separah ini. Yang lebih mengejutkan, orang-orang sudah terbiasa dengan kondisi ini. Pengemudi di jalur sebelah sedang sarapan di dalam mobil, dan penumpang di kursi belakang membuka laptop untuk bekerja. Setelah 1,5 jam, baru sampai di tujuan, saya memutuskan mencoba MRT. MRT Jakarta adalah sarana transportasi yang relatif baru, dibuka tahun 2019. Interior stasiun bersih dan modern, kereta juga tiba tepat waktu. Namun rutenya terbatas sehingga tidak cukup mengatasi masalah transportasi Jakarta secara keseluruhan. Saat naik MRT, saya menemukan sisi lain Jakarta. Berbeda dengan kemacetan di permukaan, di dalam kereta bawah tanah orang-orang terlihat tenang. Mereka melihat smartphone, membaca buku, atau berbincang pelan. Ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur transportasi publik yang memadai. Saat makan siang bertemu Arif, dia mengakui dengan jujur realitas transportasi Jakarta. Kondisi lalu lintas Jakarta memang serius, namun justru karena itu sarana transportasi alternatif seperti Whoosh semakin penting. Dia menunjukkan peta di smartphone sambil menjelaskan. Menurut penjelasan Arif, setiap hari puluhan ribu orang berpindah di rute Jakarta-Bandung untuk berbagai keperluan bisnis, wisata, dan kunjungan keluarga. Selama ini semua permintaan bergantung pada transportasi jalan, sehingga jalan tol sering macet. Terutama Jumat malam dan Minggu malam, jalan tol Jakarta-Bandung benar-benar lumpuh. Arif melanjutkan bahwa situasi berubah setelah Whoosh beroperasi. Volume lalu lintas jalan tol berkurang signifikan,
dan berdampak positif pada lalu lintas dalam kota Jakarta. Dia menunjukkan data konkret bahwa volume lalu lintas jalan tol Jakarta-Bandung turun rata-rata 15% setelah Whoosh beroperasi. Saya masih menyampaikan keraguan. Bukankah mencapai stasiun Whoosh juga masalah? Stasiun Halim cukup jauh dari pusat kota Jakarta. Arif mengangguk mengakui hal itu, namun menjelaskan bahwa stasiun Halim terhubung dengan kereta bandara dan berbagai rute bus. Selain itu, taksi dan layanan panggil kendaraan online juga banyak digunakan. Arif bahkan menjelaskan rencana masa depan. Saat ini sedang berlangsung berbagai proyek untuk meningkatkan aksesibilitas dari dalam kota Jakarta ke stasiun Halim, seperti perpanjangan LRT, penambahan rute bus, dan koneksi kereta bawah tanah. Whoosh baru permulaan dan akan menjadi pusat jaringan transportasi yang lebih besar. Saya tiba di stasiun kereta cepat Halim pada pukul 8 pagi. Saat pertama kali melihat bangunan stasiun, saya terkejut dengan penampilan yang sangat berbeda dari perkiraan. Bangunan berdesain modern dan elegan, tidak kalah dengan stasiun kereta utama manapun di Eropa. Dinding kaca besar memaksimalkan cahaya alami, dan ornamen yang menginterpretasi motif tradisional Indonesia secara modern terharmonisasi dengan indah. Saat masuk ke dalam stasiun, saya semakin terkejut. Ruang tunggu yang luas dan terang dilengkapi tempat duduk dan fasilitas informasi yang tersusun sistematis. Papan informasi digital menampilkan informasi operasional kereta secara real-time dan pengumuman dalam berbagai bahasa berkumandang secara berkala. Loket tiket dan pos pemeriksaan keamanan juga beroperasi sistematis setara bandara. Saya membeli tiket tujuan Bandung di loket. Tarif kelas 1 adalah Rp350.000, sekitar 30.000 won Korea. Harganya lebih murah dari perkiraan, setengah dari harga kereta cepat Eropa. Petugas loket memberikan panduan ramah dalam bahasa Inggris yang fasih dan menjelaskan detail cara menggunakan kereta. Setelah melewati pemeriksaan keamanan menuju peron, peron itu sendiri juga mengesankan. Bersih, luas, dan dilengkapi screen door untuk keamanan. Lantai peron menunjukkan posisi naik dengan jelas, dan CCTV serta tombol darurat terpasang di berbagai tempat. Secara keseluruhan, desain mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan. Pukul 8.30 pagi, akhirnya Whoosh memasuki peron. Saya menahan napas pada saat itu. Bodi streamline berwarna putih dengan garis merah dan biru benar-benar indah. Desain bagian depan kereta seperti elang yang mengembangkan sayap, sangat dinamis. Di sisi bodi tertulis logo Whoosh bersama bendera Indonesia dan China yang berjajar. Setelah kereta berhenti total, pintu terbuka. Saya naik ke gerbong kelas 1. Interior gerbong melampaui ekspektasi saya. Kursi luas dan nyaman dengan finishing kulit berkualitas tinggi. Setiap kursi dilengkapi monitor pribadi, soket listrik dan port charging USB. Wi-Fi gratis tentu saja tersedia, dan jarak antar kursi setara kereta mewah Eropa. Jendela besar dan transparan sempurna untuk menikmati pemandangan luar. Di atas jendela terpasang LCD display yang menampilkan kecepatan, jarak ke tujuan, dan perkiraan waktu tiba secara real-time. Saya duduk sambil mengagumi. Standar ini tidak kalah dengan TGV atau ECE Eropa. Para awak kereta juga profesional. Awak berseragam rapi memberikan panduan ramah dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sebelum berangkat, ada pengumuman prosedur keamanan dengan konten dan cara yang berstandar internasional. Saya sulit percaya semua ini benar-benar terjadi di Indonesia. Pukul 9 tepat, pengumuman keberangkatan berkumandang. Pengumuman dalam bahasa Indonesia dan Inggris terdengar sopan dan jelas. Saya mengecek jam tangan, berangkat tepat waktu. Kereta mulai bergerak perlahan. Awalnya keluar stasiun pelan, seperti kereta biasa. Namun begitu melewati area dalam kota, akselerasi dimulai. Saya bersandar di kursi sambil memperhatikan speedometer di depan gerbong. 50 km per jam. Sido per jam. Sial mampiwa per jam. Kecepatan naik dengan sangat halus. Yang paling mengejutkan adalah hampir tidak ada getaran. Tidak ada guncangan atau goyangan seperti kereta biasa. Rasanya seperti bergerak mengambang di udara. Saya menaruh gelas air di meja dan memperhatikannya.
meski melewati 200 km/jam. Air sama sekali tidak bergoyang. Saat mencapai 250 km/jam, saya melihat keluar jendela. Pemandangan berlalu dengan cepat, namun kereta tetap stabil. Dan akhirnya speedometer menunjukkan angka 360 km per jam. Saya tidak percaya dan mengecek berulang kali. Benar-benar melaju 350 per jam. Bersamaan dengan itu, pengumuman dalam kereta berkumandang, memberitahu penumpang bahwa saat ini Whoosh beroperasi dengan kecepatan 350 km per jam dan perjalanan Jakarta-Bandung akan memakan waktu sekitar 40 menit. Diikuti pengumuman bahasa Inggris. Saya berbincang dengan penumpang di sebelah. Dia seorang pebisnis Jakarta yang sedang menuju Bandung untuk memeriksa pabrik. Dia mengatakan sebelumnya perjalanan bisnis seperti ini memakan seharian. Berangkat pagi baru bisa pulang malam, namun sekarang bisa pergi pulang, memanfaatkan jam makan siang dengan ekspresi puas. Penumpang lain adalah mahasiswi asal Bandung yang sedang magang di Jakarta. Dia naik Whoosh setiap akhir pekan untuk pulang. Selain menghemat biaya kos, dia senang bisa sering bertemu keluarga dengan senyum bahagia. Suasana dalam gerbong sangat tenang. Penumpang masing-masing membaca buku, bekerja dengan laptop, atau menikmati pemandangan luar jendela. Sulit dipercaya sedang melaju 350 km/jam dengan kondisi setenang dan sestabil ini. Saya membandingkan dengan pengalaman naik TGV Eropa atau Shinkansen Jepang. Kenyamanan Whoosh tidak kalah sama sekali. Sekitar 15 menit kemudian, kereta memasuki terowongan. Interior terowongan dipasang pencahayaan terang sehingga tidak terasa sumpek. Saya ingat ini adalah terowongan yang dibuat menembus struktur geologi kompleks yang dijelaskan Arif kemarin. Secara teknis pasti konstruksi yang sangat sulit. Keluar dari terowongan, kembali terbentang pemandangan indah Pulau Jawa. Sawah hijau, hutan kelapa, dan gunung-gunung yang terlihat jauh. Menikmati pemandangan khas daerah tropis dengan kecepatan seperti ini benar-benar pengalaman istimewa. Saya menatap keluar jendela sambil terus mengagumi. Setelah 25 menit, kereta mulai melambat. Bandung semakin dekat. Pengumuman dalam kereta kembali berkumandang memberitahu penumpang akan segera tiba di stasiun Dehalur Bandung dan meminta mempersiapkan turun. Saya mengecek jam. Sepertinya benar-benar tidak akan sampai 40 menit. Waktu tiba di stasiun Dehalur Bandung adalah pukul 9.38 pagi. Tepat 38 menit menempuh 142 km. Saya turun di peron dan masih berdiri terdiam cukup lama. 38 menit yang lalu masih di Jakarta, sekarang sudah berada di kota yang sama sekali berbeda, yaitu Bandung. Stasiun Bandung juga tidak kalah modern dan bersih dengan stasiun Halim. Bangunan stasiun berdesain yang menginterpretasi gaya arsitektur tradisional Bandung secara modern. Di peron tergantung spanduk menyambut kedatangan Whoosh, dan petugas stasiun memberikan panduan ramah kepada penumpang. Keluar dari stasiun dan melihat pusat kota Bandung, saya kembali terkejut. Bandung adalah kota dengan suasana yang sama sekali berbeda dari Jakarta. Iklim pegunungan yang sejuk, topografi cekungan yang dikelilingi gunung-gunung indah, dan suasana yang santai. Bisa datang ke kota menarik seperti ini, dalam waktu tidak sampai 40 menit benar-benar luar biasa. Saya naik taksi di depan stasiun untuk berkeliling kota Bandung. Melihat bangunan-bangunan indah era kolonial Belanda, jalan-jalan bersih, dan pertokoan yang hidup, saya menyadari makna sejati Whoosh. Ini bukan sekadar sarana transportasi penghubung dua kota, melainkan inovasi yang menciptakan wilayah kehidupan yang sama sekali baru. Saat makan siang bertemu pemilik kafe di Bandung, dia menceritakan hal menarik. Setelah Whoosh beroperasi, tamu dari Jakarta yang datang ke kafenya benar-benar bertambah banyak. Banyak yang berangkat pagi dari Jakarta, makan siang, belanja sore, dan pulang malam. Dia menambahkan omsetnya meningkat signifikan. Saya naik Whoosh pukul 2 sore, kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan pulang juga mengalami kecepatan dan stabilitas yang sama. Saat tiba kembali di Jakarta, dalam 38 menit, saya benar-benar yakin. Whoosh adalah kereta cepat berstandar dunia. Semua keraguan dan prasangka saya hilang seketika. Saya mencoba Whoosh untuk kedua kalinya 2 hari kemudian.
Kali ini bukan untuk agenda konferensi, melainkan karena rasa ingin tahu pribadi. Pengalaman pertama sangat mengesankan, sehingga saya ingin memastikan apakah saya salah persepsi. Kali ini saya memesan kelas 2. Saya ingin membandingkan langsung perbedaan kelas 1 dan kelas 2. Tarif kelas 2 adalah Rp250.000, sekitar 20.000 won Korea. Benar-benar murah untuk standar Eropa. Saat tiba di stasiun Halim, saya kembali mengagumi operasional stasiun yang efisien. Naik kereta berangkat pukul 10 pagi, saya mengamati fasilitas kelas 2. Jarak kursi lebih sempit dari kelas 1, namun tetap nyaman. Tidak ada monitor pribadi, tapi soket listrik dan Wi-Fi sama-sama disediakan. Yang terpenting, jendela dan kenyamanan naik sama sekali tidak berbeda dengan kelas 1. Dalam perjalanan ini, saya bisa berbincang dengan penumpang yang lebih beragam. Pasangan berusia 60-an di sebelah, sedang menuju Bandung untuk bertemu anak perempuan mereka. Kakek berkata, sebelumnya, untuk ke rumah anak, harus merencanakan seharian. Sekarang, kalau tiba-tiba ingin pergi pagi, bisa ketemu jam makan siang dengan gembira. Pemuda 20-an di depan bekerja di Jakarta, tapi pacarnya tinggal di Bandung. Setiap Jumat malam, naik Wush ke Bandung untuk menghabiskan akhir pekan, dan Minggu malam kembali ke Jakarta. Dia mengatakan tidak menyangka hubungan jarak jauh bisa semudah ini dengan wajah penuh senyum bahagia. Wanita 30-an di belakang sedang menuju Bandung untuk menghadiri seminar sehari. Berangkat pukul 9 pagi dari Jakarta untuk menghadiri seminar yang dimulai pukul 10, dan kalau selesai pukul 5 sore, bisa naik kereta pukul 6 untuk pulang. Dia mengatakan tidak menyangka perjalanan dinas sehari semudah ini. Mendengar cerita-cerita ini, saya menyadari bahwa Wush bukan sekadar sarana transportasi cepat. Ini adalah inovasi yang mengubah pola hidup masyarakat secara fundamental, mengurangi batasan waktu dan ruang untuk memungkinkan gaya hidup baru. Saat kereta mencapai kecepatan maksimal, saya kembali mengagumi teknologi yang luar biasa itu. Meski melaju 350 km/jam, membaca buku atau menggunakan laptop sama sekali tidak terganggu. Getaran atau kebisingan juga hampir tidak ada. Ini menunjukkan presisi rel dan tingkat teknologi kendaraan yang tinggi. Pemandangan luar jendela juga tetap mengesankan. Lanskap alam indah Pulau Jawa terbentang seperti panorama. Sawah, hutan kelapa, desa-desa kecil berlalu dengan cepat. Gunung-gunung yang terlihat jauh seperti lukisan. Saya berpikir menikmati pemandangan seperti ini dengan kecepatan seperti ini adalah pengalaman istimewa. Kali ini saya juga bisa mengamati stasiun perhentian tengah pada Larang. Waktu berhenti kereta hanya 2 menit, namun dalam waktu singkat itu naik turun penumpang berlangsung tertib. Panduan profesional petugas stasiun dan kerjasama penumpang sangat mengesankan. Setelah berangkat dari stasiun pada Larang, kemudian berakselerasi kembali ke kecepatan maksimal juga mengagumkan. Waktu akselerasi dari berhenti hingga 350 km/jam hanya beberapa menit. Performa akselerasi seperti ini tidak kalah dengan kereta cepat Eropa. Setelah tiba di Bandung, saya berkeliling area sekitar stasiun Dehalur lebih detail. Di sekitar stasiun berdiri mall, hotel, restoran yang membentuk kompleks terpadu. Banyak orang yang mengunjungi tempat ini menggunakan Wush, dan saya bisa mengkonfirmasi langsung dampak positif pada ekonomi daerah. Saat makan siang bertemu sopir taksi, dia memberitahu statistik menarik. Setelah Wush beroperasi, pekerjaan sopir taksi seperti dirinya juga bertambah. Penumpang yang pergi dari stasiun ke berbagai tempat di kota bertambah. Terutama akhir pekan sangat sibuk karena wisatawan dari Jakarta. Sore hari, saya mengunjungi tempat wisata terkenal Bandung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Pemandu yang saya temui di perjalanan menjelaskan dampak Wush. Sebelumnya, wisatawan dari Jakarta minimal harus menginap 1-2 hari. Sekarang banyak yang datang day trip. Pola wisata berubah total. Pemandangan kota Bandung dari puncak gunung benar-benar indah. Pemandangan kota yang terbentang di topografi cekungan dan landscape gunung-gunung di sekelilingnya sangat harmonis. Saya masih tidak percaya bisa datang ke tempat indah seperti ini dari Jakarta dalam 40 menit. Pukul 6 sore, saya naik Wush kembali ke Jakarta. Karena jam pulang kantor penumpang lebih banyak, namun tetap tertib dan nyaman.
Banyak penumpang yang bekerja di Bandung dan pulang ke Jakarta. Bagi mereka, Whoosh sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Perjalanan pulang juga mencatat waktu tempuh 38 menit yang sama. Saya sekarang benar-benar yakin. Ketepatan waktu dan keamanan Whoosh tidak kalah dengan kereta cepat manapun di dunia. Lebih dari itu, tarifnya jauh lebih murah dan kualitas layanan juga bagus. Setelah tiba di stasiun Halim Jakarta, saya berdiri sejenak di peron sambil merenung. 2 hari lalu, saya masih skeptis terhadap kereta cepat Indonesia. Namun sekarang sudah benar-benar berubah. Whoosh bukan sekadar sarana transportasi, melainkan inovasi yang melambangkan masa depan Indonesia. Dalam taksi pulang ke hotel, saya bertanya kepada sopir bagaimana pendapatnya tentang Whoosh. Sopir langsung menjawab bangga. Negara kami sekarang memiliki teknologi berstandar dunia, dan anaknya juga ingin menjadi masinis Whoosh nanti. Hari terakhir saya di Indonesia. Saya dijadwalkan pulang ke London dengan pesawat sore, namun sebelumnya ingin mencoba Whoosh untuk terakhir kalinya. Kali ini ada tujuan khusus. Saya ingin merangkum pengalaman seminggu terakhir dan mengkonfirmasi perubahan diri. Pukul 10 pagi, saya tiba di stasiun Halim untuk terakhir kalinya. Pemandangan stasiun yang sudah familiar namun tetap mengesankan. Mengingat kejutan saat pertama kali datang seminggu lalu, saya tersenyum. Sekarang saya sadar betapa terjebak prasangka diri saya waktu itu. Karena hari kerja pagi, komposisi penumpang sedikit berbeda. Campuran pebisnis, komuter yang bekerja di Bandung tinggal di Jakarta, dan wisatawan. Saya menunggu di peron sambil memikirkan alasan berbeda mereka menggunakan Whoosh. Saat kereta tiba, saya kembali mengagumi penampilan indahnya. Harmoni warna putih dan merah, desain streamline yang elegan, tetap mengesankan. Namun sekarang bagi saya, Whoosh bukan sekadar kereta indah. Ini adalah simbol impian dan harapan Indonesia. Naik kereta saya duduk di kursi jendela. Di sebelah duduk seorang wanita berusia akhir 30-an, dengan anak perempuan sekitar 8 tahun. Nama ibu itu Indra, dan anak perempuannya Ayu. Indra bekerja sebagai perawat di Jakarta, dan bersama Ayu sedang menuju Bandung untuk bertemu ayahnya. Ayu melihat keluar jendela dengan penasaran. Dia berkata kepada ibunya bahwa kereta ini benar-benar cepat. Indra memeluk anaknya sambil tersenyum. Dia berkata akan segera sampai di rumah kakek. Saya merasa hangat mendengar percakapan ibu dan anak ini. Saat kereta berangkat, Ayu semakin senang. Dia bertepuk tangan melihat kecepatan yang semakin bertambah. Indra berkata kepada anaknya bahwa kereta ini dibuat oleh negara kita. Bukankah bangga? Ayu mengangguk dan berkata harus membanggakan kepada kakek. Saya sangat terharu dengan kebanggaan polos anak ini. Bagi Ayu, Whoosh bukan sekadar sarana transportasi, melainkan pencapaian besar negara sendiri. Jika anak ini bisa hidup dengan kebanggaan seperti ini sampai dewasa, masa depan Indonesia akan sangat cerah. Saat mencapai 300 km/jam, Indra berkata kepada Ayu bahwa ketika kakek masih muda, perjalanan ke sini memakan waktu seharian. Namun sekarang Ayu bisa sering bertemu kakek. Ayu bertanya dengan gembira, benarkah? Jadi sekarang bisa lebih sering bertemu kakek? Indra memeluk erat anaknya dan menjawab tentu saja. Sekarang setiap akhir pekan bisa ke rumah kakek, dan kakek juga bisa sering main ke rumah kita. Ayu bersorak gembira dan berkata sangat senang. Ingin cepat memberitahu kakek. Mendengar percakapan ini, mata saya berkaca-kaca. Saya tiba-tiba teringat masa kecil sendiri. Kegembiraan saat pergi menemui kakek di Skotlandia, kenangan perjalanan kereta yang panjang. Namun saat itu pun, London ke Skotlandia memakan waktu sehari. Ayu bisa bertemu kakek dalam 40 menit. Betapa bahagianya. Saat kereta melewati terowongan, Ayu menempel ibunya karena jendela menggelap. Indra menjelaskan kepada anaknya bahwa terowongan ini menembus gunung tinggi. Banyak orang yang membuatnya dengan sangat susah payah. Ayu dengan ekspresi serius berkata, ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang membuat kereta ini. Saya sangat terharu dengan ungkapan terima kasih polos Ayu. Gadis kecil ini secara instingtif tahu betapa istimewanya yang sedang dialami. Dan dia tahu berterima kasih atas itu. Melihat hal yang dianggap biasa oleh orang dewasa, dari sudut pandang polos, anak terasa lebih berharga. Setelah 35 menit, kereta mulai melambat. Bandung semakin dekat.
Ayu melihat pemandangan Bandung dari jendela sambil bersorak. Dia berkata kepada ibunya, benar-benar cepat sampai. Sudah terlihat kampung kakek. Indra juga ikut gembira bersama anaknya. Saat tiba di stasiun di Halur Bandung, saya berpamitan dengan Indra dan Ayu. Ayu berkata kepada saya dalam bahasa Inggris, "Thank you, Uncle. Have a good trip." Saya merasa hangat dengan senyum cerah dan sapaan Ayu. Dari gadis kecil ini, saya bisa merasakan kehangatan hati orang Indonesia. Melihat Indra dan Ayu bertemu kakek dengan gembira di peron, saya merasakan perubahan dalam diri. Seminggu lalu saya skeptis terhadap proyek ini. Saya anggap tantangan gegabah negara berkembang, namun sekarang sudah benar-benar berubah. Setelah menghabiskan waktu singkat di Bandung, saya naik Wush pukul 2 sore kembali ke Jakarta. Ini perjalanan terakhir. Selama 38 menit, perjalanan saya menatap pemandangan luar jendela sambil mengenang seminggu terakhir. Wush yang melaju membelah senja. Pemandangan indah Pulau Jawa yang terbentang di luar jendela. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu dengan damai di dalam gerbong. Semuanya harmonis dan indah. Saya ingin mengingat momen ini selamanya. Setelah tiba di Jakarta, dalam taksi menuju bandara, saya menatap pemandangan Jakarta untuk terakhir kalinya. Masih ada kemacetan, namun sekarang terlihat berbeda. Kota ini sedang berubah. Wush hanya permulaan perubahan itu. Setelah check-in di bandara, saya membuka laptop dan menulis laporan untuk rekan-rekan. Namun, laporan itu berbeda dari laporan analisis teknis yang dingin seperti biasanya. Saya menulis seperti ini. Kereta cepat Indonesia Wush bukan sekadar sarana transportasi. Ini adalah hasil karya sebuah negara yang berani mengambil tantangan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Secara teknis berstandar dunia, secara sosial membawa perubahan revolusioner dalam kehidupan masyarakat. Indonesia tidak menghubungkan kota dengan kota, melainkan menghubungkan hati dan waktu manusia. Inilah masa depan yang sesungguhnya. Saat pesawat tujuan London lepas landas, saya menatap tanah Indonesia yang menghilang di luar jendela. Saya berpikir suatu saat ingin datang lagi ke sini dan naik Wush. Dan saat itu, semoga sudah ada lebih banyak jalur kereta cepat. Masa depan Indonesia benar-benar dinantikan. Cerita hari ini sampai di sini. Untuk perkembangan yang lebih menakjubkan lagi dari tanah air kita Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe dan komentar. Terima kasih.